Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Azizah, seorang wanita muda berhijab yang lembut dan cerdas, hidup bahagia bersama suaminya, Fahri. Mereka baru menikah selama 2 tahun dan tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Fahri adalah pria yang penyayang, selalu penuh perhatian, dan tampaknya tidak menyimpan rahasia apapun dari istrinya. Namun, ada satu hal aneh yang membuat Azizah penasaran. Fahri tidak pernah sakit, tidak pernah terluka, bahkan saat mengalami kecelakaan kecil di rumah. Pada suatu pagi yang cerah, saat mereka sarapan bersama, Azizah mengajukan pertanyaan yang telah lama mengganjal di pikirannya. "Mas, kamu nggak pernah ke dokter, ya? Aku belum pernah lihat kamu sakit sejak kita menikah," tanyanya dengan nada penasaran. Fahri hanya tersenyum. "Mungkin aku punya imun yang kuat. Kamu nggak perlu khawatir." Jawaban itu selalu sama. Tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Azizah merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Meski begitu, ia menepis rasa curiga itu. Fahri adalah suaminya yang setia, dan Azizah tidak ingin berpikir buruk. Hari itu menjadi semakin aneh ketika Fahri tanpa sengaja melukai tangannya dengan pisau besar saat sedang memotong kayu di halaman belakang. Azizah yang melihat itu berteriak panik dan segera menghampirinya. Dengan nada cemas, ia berkata, "Mas, tangan kamu berdarah." Namun, sebelum ia sempat mengambil kain untuk menghentikan darah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Luka itu menutup dengan sendirinya hanya dalam hitungan detik. Darah yang sempat keluar pun menghilang seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. Azizah berdiri terpaku. "Ma, apa yang barusan terjadi?" Fahri tampak gelisah, tetapi ia mencoba tersenyum tenang. "Mungkin cuma lecet biasa, sayang. Kamu terlalu khawatir." Namun, Azizah tahu apa yang dilihatnya. Itu bukan hal biasa. Ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Malam harinya, saat Fahri tertidur, Azizah mencoba mencari jawaban. Ia membuka lemari dan laci-laci kamar, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian aneh tersebut. Di dalam sebuah kotak kayu tua yang terkunci, Azizah menemukan sebuah buku bersampul hitam. Buku itu tampak tua dan berdebu, dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Dengan penuh rasa ingin tahu, Azizah membuka buku itu dan membaca beberapa halaman. Ia terkejut membaca istilah yang tidak asing, rawa rontek. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa rawa rontek adalah ilmu yang membuat seseorang tidak bisa mati. Tubuh mereka akan sembuh dari luka seberat apapun, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mereka harus mengorbankan nyawa orang lain secara rutin untuk mempertahankan keabadian mereka. Azizah merasa lemas. Apakah ini yang selama ini disembunyikan Fahri? Bagaimana mungkin suaminya yang ia cintai mempelajari ilmu hitam semacam ini? Keesokan harinya, Azizah berusaha bersikap seperti biasa, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Malam itu, saat Fahri duduk di ruang tamu, Azizah mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Mas, aku menemukan sesuatu di lemari. Buku hitam itu. Apa kamu bisa jelaskan?" tanyanya, suaranya gemetar. Fahri menatap Azizah dengan wajah yang sulit dibaca. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Jadi kamu tahu." Dengan hati yang diliputi kebingungan, Azizah melanjutkan pertanyaannya, "Apa itu benar? Mas, kamu punya ilmu rawa rontek?" Fahri menghela napas berat. "Iya, Azizah. Tapi aku melakukannya bukan karena aku ingin. Aku terpaksa." Fahri lalu menceritakan masa lalunya. Ia menerima ilmu itu dari seorang dukun saat masih remaja. Awalnya, ia tidak tahu konsekuensinya. Namun, setelah memahami bahwa ia harus mengorbankan nyawa untuk bertahan hidup, ia ingin berhenti. Sayangnya, ilmu itu tidak bisa dibuang begitu saja. Jika ia berhenti, tubuhnya akan membusuk dalam sekejap. Azizah merasa dunia runtuh. Ia tidak percaya suaminya,
yang selama ini ia anggap sempurna, menyimpan rahasia gelap seperti ini. Hari-hari berikutnya, Azizah hidup dalam ketakutan. Ia mulai memperhatikan Fahri lebih dekat. Suatu malam, ia mengikuti suaminya secara diam-diam. Fahri keluar rumah dengan membawa tas besar dan pergi ke sebuah gudang tua di luar kota. Dari balik jendela gudang, Azizah melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Fahri sedang melakukan ritual dengan seorang pria yang tampaknya tidak sadarkan diri. Ia melihat suaminya menancapkan pisau ke dada pria itu, sementara darah mengalir ke dalam mangkuk besar. Fahri meminum darah itu dengan ekspresi dingin. Azizah menahan napas, berusaha agar tidak terdengar. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tetapi apa? Melaporkan Fahri ke polisi berarti menghancurkan hidupnya sendiri. Namun, membiarkannya berarti hidup dengan seorang pembunuh. Keberanian Azizah memuncak ketika ia menemukan sebuah cara untuk menghilangkan ilmu rawa rontek. Dalam buku hitam itu, tertulis bahwa ilmu tersebut hanya bisa dihentikan dengan membunuh pemiliknya menggunakan senjata khusus yang telah diritualkan. Dengan hati yang berat, Azizah mempersiapkan semuanya. Malam itu, ketika Fahri pulang, ia menemui Azizah yang sedang menunggu di ruang tamu. "Mas, aku nggak bisa terus begini. Kamu harus berhenti," kata Azizah tegas. "Aku sudah bilang, Azizah, aku tidak bisa berhenti tanpa mati. Apa kamu ingin kehilangan aku? Aku lebih baik kehilangan kamu daripada hidup bersama seorang pembunuh," jawab Azizah sambil menahan tangis. Fahri tampak marah. "Jadi kamu mau melawanku?" Azizah tidak menjawab. Ia mengambil pisau yang telah ia persiapkan dan mengarahkan ujungnya ke Fahri. "Maafkan aku, Mas. Tapi ini harus dilakukan." Fahri mencoba menghentikannya, tetapi Azizah sudah siap. Dengan penuh keberanian, ia menusukkan pisau itu ke dada suaminya. Cahaya terang memancar dari tubuh Fahri, dan ia jatuh ke lantai dengan tubuh yang perlahan-lahan berubah menjadi abu. Azizah terduduk, menangis tanpa henti. Ia telah kehilangan suaminya, tetapi ia juga telah menyelamatkan banyak nyawa. Setelah kejadian itu, Azizah pindah ke kota lain. Ia mencoba melupakan semua yang telah terjadi dan memulai hidup baru. Namun, bayangan Fahri dan rahasia gelapnya akan selalu menghantui. Meski begitu, Azizah merasa tenang karena ia telah membuat pilihan yang benar. Ia yakin bahwa kebenaran harus ditegakkan, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang yang paling dicintainya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.